Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga Allah tetap senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semuanya dan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, kita sudah sampai pada pertemuan ke-8. Hari ini pelajaran BK. Anak-anakku, sebelum kita mengawali pertemuan kita hari ini, kita buka dulu pembahasan kita hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hampir semua orang tentu ingin maju dan berhasil. Namun seringkali kita dihadapkan dengan berbagai macam masalah ataupun berbagai macam hambatan. Namun dalam kenyataan, hambatan terbesar untuk meraih kesuksesan kita adalah diri kita sendiri. Di sini Ustazah berikan sebuah contoh. Kalian bisa melihat gambar itu? Ya, gajah. Di sebelah kanan, di sebelah kiri ada gajah yang terbelenggu. Di situ ada kayu yang menjadi pagar agar gajah itu tidak keluar. Gajah adalah seekor binatang yang kita kenal dengan kekuatannya. Di India, gajah digunakan untuk mengangkut gelondongan kayu yang besar dari tengah hujan. Bahkan dari cerita Maulid Nabi, kita dapati Raja Abraha menggunakan pasukan gajah untuk berencana menghancurkan Ka'bah karena tahu bahwa gajah memiliki kekuatan yang besar. Namun di tempat sirkus di sebelah kiri, kita bisa melihat gajah-gajah itu hanya dibentengi dengan rangkaian kayu yang sebenarnya gajah itu bisa menerobosnya, bahkan bisa menembusnya hanya dengan sedikit kekuatannya saja. Kenapa demikian? Inilah kita sebut dengan pemikiran yang terkunci, gitu ya, atau kita sebut sebagai mental block. Kita cari tahu pengertiannya. Mental block adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami hambatan pada mental dan psikologisnya, sehingga membuat mereka tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya, yang akhirnya menyebabkan sebuah kegagalan dalam satu atau berbagai aspek kehidupan. Jadi ketika seseorang menginginkan sesuatu, namun dia tidak bisa melakukannya hanya karena apa? Dia tidak mampu menaklukkannya karena pemikirannya sendiri. Dia berpikir bahwa dia tidak bisa, dia berpikir bahwa itu sesuatu yang tidak mungkin, itu sesuatu yang berat, itu sesuatu yang mustahil, gitu ya. Misal saja, kalian kemarin mengikuti pemilihan ketua OSIS maupun ketua organtri. Ketika kalian berpikir bahwa ngapain sih harus repot-repot jadi OSIS? Nggak mungkin deh saya jadi ketua OSIS. Ketua OSIS itu sesuatu yang mustahil bagi saya. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang bisa jadi dihalangi oleh mental block atau gangguan hambatan yang disebabkan oleh mentalnya yang tidak benar, gitu ya, atau tidak bisa dirubah, gitu ya. Sehingga mental block ini menjadi masalah terbesar dalam kehidupan seseorang. Jadi seseorang bisa mengalami berbagai hambatan karena mental block ini.
apa sih sebabnya dari mental block ini? Mental block itu disebabkan setidak-tidaknya ada 3 hal. Yang pertama, kurang percaya diri, menganggap dirinya tidak bisa, seperti tadi, menganggap dirinya itu tidak baik, menganggap dirinya itu tidak mampu. Nah, sedangkan apa yang peluang yang ada di depannya itu adalah sesuatu yang mustahil. Yang kedua, kurangnya kemauan. Ya, memang dasarnya tidak mau dan tidak mau melakukan sesuatu yang lebih. Dia ini percaya dengan kemampuannya, ya sudah, ini kemampuan saya ini aja. Saya nggak mau melakukan hal lain. Dia cukup puas dengan dirinya. Nah, ini karena apa? Kurangnya kemauan untuk melakukan sesuatu yang lebih. Yang ketiga, bisa jadi karena ada trauma masa lalu. Sering dibentak, kemudian sering dikatakan bahwa dirinya itu buruk dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan mindset atau pikiran dia mengatakan bahwa dirinya itu tidak mampu, ya. Yang akhirnya menjadi sesuatu yang menghambat dirinya untuk berbuat lebih. Nah, sekarang setelah kita tahu apa itu mental block, maka kita harus mencari solusinya, gitu ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi seperti itu? Nah, di sini Ustazah mencari banyak literatur terkait dengan mental block. Nah, ada beberapa hal yang ingin bisa saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, harusnya kita adalah orang yang bersyukur dan mampu memaknai kehidupan kita. Maksudnya, yang pertama, ketika kita berada dalam kondisi yang terhambat dengan pikiran kita sendiri, maka kita rubah bahwa kita itu selayaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengkaruniakan sebuah akal kepada kita, yang akal itu kita bisa gunakan untuk berbuat lebih, untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki. Itu bentuk kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Bukankah orang yang bermanfaat adalah orang yang keren, gitu ya? Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Yang kedua, buang pikiran negatif dan ganti dengan pikiran yang positif. Ketika kalian dihadapi atau dihinggapi dengan pikiran-pikiran yang negatif, maka segeralah rubah pikiran itu dengan sesuatu yang positif. Ya, saya tahu pasti itu sulit. Nah, namun yakinkan pada dirimu bahwa kamu bisa. Misal, kamu menulisnya. Ketika kamu dihinggapi perasaan-perasaan tidak bisa, tuliskan 10 perasaan atau beberapa perasaan-perasaan negatif yang muncul dalam dirimu. Tuliskan saja dalam buku kalian. Setelah itu ganti tulisan-tulisan yang positif, yang negatif tadi dengan tulisan-tulisan yang positif. Artinya cari kebalikannya. Ya, kalau kalian merasa bahwa saya tidak bisa, maka tuliskan saya bisa. Saya tidak pede, tuliskan saya harus pede. Nah, saya pendek misalkan, saya bisa lebih baik, saya bisa lebih tinggi, dan lain sebagainya. Maka buang pikiran negatif, itu sangat penting. Kemudian ganti pikiran itu dengan sesuatu yang positif. Yang ketiga, yakinkan bahwa dirimu, bahwa kamu adalah juara. Maksudnya Allah pasti mengkaruniakan sesuatu yang istimewa dalam diri kita, dan kita adalah juara. Kita adalah seseorang yang unik. Kita seseorang yang berbeda dengan orang lain, dan kita harus menjadi orang yang terbaik untuk diri kita sendiri. Yang keempat, jangan tunda pekerjaan dan lakukan pekerjaan dengan kesungguhan. Karena ketika kita menunda pekerjaan, itu akan menjadikan mental kita akan semakin terhambat, menjadikan kita menjadi orang yang malas, atau kita menjadi orang yang suka berpanjang angan-angan, merasa bahwa hidup kita masih panjang, mau merasa bahwa ya sudahlah entar aja, gitu ya.
Nah, kemudian akhirnya kita nggak bisa memaksimalkan pekerjaan yang kita miliki dengan baik. Yang kelima, tentukan target hidupmu dan fokuslah. Nah, kalau di sini buat kalian, tentukan cita-citamu mulai dari hari ini. Misal kalian ingin menjadi seorang dokter. Nah, maka fokuslah apa sih yang harus dimiliki seorang dokter? Apa saja yang menjadi alat kesuksesan untuk menjadi dokter. Misal harus pandai dalam bidang biologi atau bidang IPA, maka lakukan. Fokuslah di situ, sukai lakukan yang terbaik pada apa-apa yang kalian sukai dan fokuslah. Insya Allah kalian akan menggapai kesuksesan. Nah, karena satu-satunya yang harus ditakuti adalah ketakutan itu sendiri. Ketika kita merasa takut, maka bongkar ketakutan itu dan perbaiki dengan sesuatu yang keberanian yang kalian miliki. Karena setiap orang pasti memiliki keberanian yang bisa dikeluarkan. Ingat bahwa ada sebuah pepatah atau Albert Einstein mengatakan kejeniusan, atau kita bisa katakan sebuah kesuksesan itu hanya dimiliki oleh satu talenta atau potensi itu hanya 1% untuk bisa memupuk kesuksesan itu. Sedangkan 99%-nya adalah hasil dari kerja keras. Nah, maka kesuksesan itu tidak akan pernah mungkin dimiliki oleh orang-orang yang malas. Dan malas itu hanyalah cara mereka untuk memberikan alasan-alasan untuk dirinya untuk tidak berbuat sesuatu. Ingat, kerja keras kalian hari ini akan menentukan masa depan kalian. Demikian yang bisa saya sampaikan anak-anakku. Bila ada pertanyaan dan lain-lain, bisa kalian layangkan di grup WA tugas PKN maupun tugas BK. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.